cek cek. Fabidun ya imam liya sanadi Allah anta babullahi samadi babi dunia ya wala akhirati ya Rasulullah
Mic-nya satu narai boleh. Mic-nya ada lagi. Mana posisi yang udah kita buat posisi biar lebih tampan posisi. Nah, sini. Sekali lagi. Lain nama di Quran. Kita gunakan taruhan airnya. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dah nih. Dah. بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض ونفري وفرضي ومن الآيات سلامي سؤالد يا مولاي فعلا لا قولا نسر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا قولا بالقرآن سعادتي أجل خلق الأرض ونفري وكوني ولمن آيات سلامي
Ya
Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izin dan nikmatnya jualah pada hari ini menjelang buka puasa kita dapat bermuajah, kita dapat bersama untuk mengkaji dan menambah akan ilmu pengetahuan bagi kita dan sekaligus bersilaturahim, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore hari ini senantiasa mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Fa insyaallah kajian kita untuk hari ini kita awali di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah pada hari Sabtu setiap sore menjelang berbuka puasa, yang Pak insyaallah kajian kita pada sore hari ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dan apa yang sudah dirumuskan adalah kajian yang berkaitan dengan kegiatan, aktivitas yang utama untuk kita lakukan selama kita berada di bulan Ramadan, atau amalan-amalan kita yang utama untuk kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Baik, berangkat kita daripada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Dalam ini ayat Allah bersumpah, Allah berqasam demi masa, demi waktu, yang dimana manusia dalam keadaan merugi, kecuali berarti ada yang keadaan merugi. Siapa yang tidak masuk dalam kategori merugi itu amanu, mereka yang beriman kepada Allah, wa amilus shalihat, dan yang beramal dengan amal soleh. Maka kata ulama, iman dan amal soleh senantiasa disandingkan, digandengkan. Maka ketika kita merasa untuk banyak melakukan, termotivasi untuk melakukan ketaatan, itu makna iman kita sedang meningkat. Tapi kalau kita malas untuk melakukan kebaikan, malas kita melakukan ketaatan, itu makna iman kita lagi menurun. Jadi iman dan amal itu senantiasa disandingkan. Maka oleh karenanya, untuk agar kita tidak masuk dalam kategori orang yang merugi adalah dengan kita memperbanyak amal-amal soleh. Itu satu di antaranya. Kita kaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kais man dana nafsah wa amila ma ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, kata Rasul, adalah orang yang dana nafsah. Imam At-Tirmidzi menyebutkan hasaba ala ma fatahu minal awqat, ay hasabahu ala ma fatahu minal a'mal. Atau dalam bahasa kita introspeksi diri.
Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang mau mengintrospeksi dirinya dari apa yang telah ia perbuat di masa yang lampau, di masa yang silam. Tapi tidak cukup hanya dengan bermuhasabah, tapi lihat wa amila ma ba'dal maut, dan dia beramal dengan amalan yang akan ia bawa nantinya sesudah kematian. Karena waktu kita beramal hanya di dunia, di akhirat bukan lagi waktu untuk beramal. Saat kematian tiba, saat kematian datang menjemput kita, kita sudah tidak bisa lagi beramal. Saat hidup inilah kita bisa beramal. Ketika wafat sudah tidak bisa lagi. Jadi kalau ada orang wafat tiba-tiba beramal bersama dengan kita, bukahan gitu. Kita sholat di masjid, tiba-tiba di samping kita yang kemarin meninggal ikut sholat bersama kita, lari gitu. Karena masanya bukan lagi masa seperti kita. Nah, oleh karenanya kajian kita pada sore hari ini adalah kajian tentang amalan apa yang terbaik untuk kita lakukan selama kita berada di bulan Ramadan. Memang bulan Ramadan bulan dimana ketika kita berpuasa yang bisa menjadikan kita terdorong untuk melakukan ketaatan-ketaatan dan sekaligus yang bisa menjaga kita dari melakukan kemaksiatan, itu puasa. Maka kata ulama, dan pernah kita sampaikan bahwa ciri dan tanda ibadah puasa kita itu bernilai dua ini. Kalau dua ini tidak kita temukan dan tidak ada dalam diri kita, nah itu kita perlu pertanyakan puasa kita. Yang pertama apa? Termotivasi ia untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Saat ketika kita berpuasa, keinginan untuk sholat berjamaah muncul, keinginan untuk baca Al-Quran ada. Bukan hanya sebatas keinginan, tapi semangat untuk baca Quran, semangat untuk i'tikaf, semangat untuk berjamaah, semangat untuk berinfak, itu muncul. Itu satu. Berarti puasa kita memberikan dampak positif dalam kehidupan kita. Karena memang puasa memotivasi ibadah yang lain. Dan yang kedua ciri dan tandanya kata ulama, menjaga kita, memelihara kita dari hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Maka kalau ada orang puasa justru meninggalkan yang Allah perintahkan, ini perlu dipertanyakan puasanya. Ustaz, saya puasa, ada orang puasa tapi tidak sholat, itu puasanya dipertanyakan. Saya puasa tapi malas untuk berjamaah, lagi-lagi pertanyakan puasanya. Karena puasa mestinya memotivasi dianya untuk melakukan ketaatan sekaligus menjaga diri untuk tidak melakukan yang diharamkan. Jadi kalau ada orang puasa masih gibahin orang, itu ada masalah dengan puasanya. Kalau dia puasa tapi masih melakukan suatu perbuatan yang dilarang, menipu, atau mungkin juga dengan berdusta, atau mungkin dengan melakukan atau melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang dimurkai oleh Allah, atau melihat dan memandang yang tidak dibenarkan oleh agama, itu berarti ada muskilah dengan puasanya. Kenapa? Karena Rasul sudah mengingatkan jauh sebelumnya, kam min shaim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Kan banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasa, berarti tidak ada nilainya ibadahnya, kecuali hanya sebatas lapar dan dahaga. Maka dari situ kita bisa lihat ini puasa kita bernilai atau tidak. Jangan-jangan cuma haus dan lapar saja yang kita dapatkan. Nilai di sisi Allah kita tidak raih dengan puasa, bahkan sampai derajat takwa yang dijanjikan pun sangat jauh. Kan la'allakum tattaqun. Ini dua cirinya. Mudah-mudahan dua ciri ini ada dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Termotivasi kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Baik. Jadi kalau dengan kita saat berada di bulan Ramadan dengan ibadah puasa yang kita lakukan, termotivasi kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah,
Lalu kemudian dari sekian banyak amalan kebaikan yang kita bisa lakukan, apa di antaranya yang paling utama? Nah, yang utama kan ada fiqhul awwaliyah, skala prioritasnya yang lebih diutamakan, diunggulkan. Kalau kita bahasakan ini program unggulan lah, yang lebih kita titik beratkan. Kata ulama ada 3 paling tidak. Yang pertama adalah bikasratis sujud. Ini di bulan Ramadan insya Allah mudah. Dan ini juga merupakan nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang sahabat berjumpa dengan Rasul, lalu Rasul memberikan satu tawaran. Sal, kata Rasulullah, mintalah apa yang kamu inginkan. Oleh ini sahabat, apa jawabannya? Murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Aku ingin kiranya menjadi temanmu nanti di dalam surga ya Rasulullah. Ghaira dzalik, kata Rasul, minta yang lain. Tidak ya Rasul, hanya itu saja. Ini orang cerdas mintanya satu tapi dapatnya semua. Maka kalau kita minta kepada Allah, minta satu dapat semua. Doa apa ini? Kata membahasakan doa sapu jagat. Keduanya hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Memang mencakup semua. Cuman jangan pulang itu yang didoakan, itu aja yang dibaca, jangan. Itu kisah orang Bahaul. Ya, saya pernah ceritakan. Baca Yasin sudah, tahlil sudah. Pas pulang ke Bujuran, waktu baca doa tahlil, baca doa arwah, bertunjuk-tunjulan ustadznya, situ aja baca, kadanya situ aja. Akhirnya bertunjuk-tunjulan, pas pulang ada yang di hadapan di ataupun di antaranya, ambilnya mic-nya, bacanya amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Arai jamaah, apakah ada arai lakas makanan? Tapi kalau saat ini kita baca Rabbana pun nggak bisa makan, masih belum tiba waktunya. Itu lakas makanan. Cuman tuan rumah menggerundung di belakang, umaknya tuan rumah pemalarnya dengan doa. Tiwas ujar nang baca doa bertunjuk-tunjulan. Akhirnya ya di satu sisi memang sapu jagat, artinya satu kita yang meminta tapi mencakup keseluruhannya. Cuman ini kesannya malas kita meminta kepada Allah, sementara Allah perintahkan ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah. Jadi Allah yang menyuruh kita untuk meminta kepadanya. Jadi jangan sampai justru ketika kita meminta, saya ulangi, justru kalau kita tidak meminta Allah murka. Dan jangan sampai minta satu kali minta yang walaupun semua kita bisa raih dan dapatkan, tapi jangan seakan-akan kesannya kita malas dan tidak sudi untuk meminta kepada Allah. Kapan perlu kita ulang 3 kali, kecuali kalau kepada manusia. Amun manusia kada lingu iya. Idza aradta syai'a fa idza talab apa? Idza aradta syai'a fala tulihha fi talabihi. Itu ungkapan ulama. Kalau kamu menginginkan sesuatu dari seseorang, jangan berulang-ulang engkau memintanya. Yaitu tadi lingu bahasa kita. Sekali kita minta kepada seseorang, mungkin dia kasih, besok minta pulang kasih, besok lagi minta pulang, minta lagi, semakin banyak kita meminta, semakin lingkunginya lawan kita. Bahaya minta terus. Itu manusia. Tapi kalau Allah, semakin banyak kita meminta, semakin Allah cinta dengan kita. Baik, apa jawaban Rasul ketika sahabat ini minta untuk bisa menjadi teman Rasul di dalam surga nanti? Lihat jawaban Rasul. Kasratus sujud, kata Rasul. Allahumma a'inni ala nafsik bi kasratis sujud, banyaki sujud. Sujud yang dimaksudkan di dalam hadis ini, kata ulama, adalah sholat. Karena sujud perbuatan daripada sholat. Sholat itu kan ada qiyamnya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada julusnya. Dzikrul ba'di ma'a iradatil qul.
yang sekalipun sebahagian yang disebutkan, tapi yang dimaksudkan adalah secara keseluruhan. Lihat di dalam hadis, akrab, paling dekat antara Allah dengan hambanya, wa huwa sajid, waktu pada ketika sujud. Fa'akthiru fihi doa, perbanyaklah di dalamnya doa. Oleh ulama memaknakan sajid di situ ketika sujud. Ada memaknakan maksudnya adalah di dalam ketika kita sholat. Nah, sholat yang dimaksudkan kata ulama lebih khusus lagi bukan sholat fardu tapi sholat sunnah. Karena sholat fardu tidak bisa ditambah. Apa bisa kita tambah sholat fardu? Tidak bisa. Hanya ada 5 saja dalam sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, selesai. Hanya 5 yang Allah wajibkan dan tidak bisa ditambah. Bilangan rakaatnya pun tidak bisa ditambah. Zuhur 4, tidak bisa 5. Asar ya 4, tidak bisa 7. Maghrib 3, tidak bisa 4. Subuh 2, tidak bisa biar supaya lebih panjang 5 hantam, tidak bisa. Karena sudah ada ketetapannya. Jadi kalau untuk menambah sholat fardu, ini tak bisa. Makanya bagaimana dengan paham ataupun bagaimana dengan perintah yang diperintahkan oleh Rasul bi kasratis sujud, dengan memperbanyak olehmu untuk sujud, maka di situ maknanya kata ulama bukan dengan sholat fardu tapi dengan sholat sunnah. Tapi bukan berarti sholat fardu ditinggal. Sholat fardu jelas itu kewajiban kita. Satu alasannya bukan sholat fardu tapi sholat sunnah, karena sholat fardu tak bisa ditambah-tambah. Dan yang kedua alasan kenapa sholat sunnah yang dimaksudkan di dalam ini hadis, karena kata ulama kalau sholat fardu itu wajib bagi kita, mukallaf, baligh, muslim, wajib, semua wajib. Tapi kalau sholat sunnah itu tidak semua yang melaksanakannya. Maka otomatis kalau ingin ada keistimewaan yang kita bisa dapatkan hingga menjadi teman Rasulullah atau bersama Rasulullah, mestinya kita punya kelebihan amal, punya keistimewaan amal dibandingkan dengan yang lainnya. Kalau yang lain hanya sholat fardu, yang lain juga lakukan. Tapi kalau sholat sunnah tidak semua mengerjakan. Nah, disitulah kata ulama maksud daripada sujud di dalam ini hadis adalah dengan sholat. Lebih khusus lagi sholat sunnah selain daripada fardu. Maka diperbanyak kita sholat di saat ketika kita berada di bulan Ramadan. Masya Allah. Apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan terasakan dibandingkan di luar dengan Ramadan. Masjid-masjid ramai dikunjungi oleh jamaah. Musalla yang dulu mungkin tidak sempat dulu untuk sholat qabliyah, alhamdulillah di bulan Ramadan belum lagi azan berkumandang kita sudah di masjid. Dulu tidak sempat, tapi di bulan Ramadan sempat. Qabliyahnya jalan, ba'diyahnya lagi, kemudian apa lagi, tahiyatul masjidnya, semua kita bisa lakukan. Dan ini kesempatan. Jadi apa yang kita tidak bisa lakukan di luar Ramadan, ini kesempatan kita untuk memperbanyak amalan. Ditambah lagi bahwa pahala dan ganjaran lebih dijanjikan. Kan kita ini kadang-kadang ada ibadatul tujar. Ibadatul tujar itu apa? Orang yang beribadah tapi otaknya otak bisnis, tidak mau rugi. Pedagang itu maunya untung atau rugi? Untung kan? Jarang, bahkan tidak ada yang mau rugi, kepengen untung. Nah, kita dalam beribadah juga kadang-kadang kepengennya untung, nggak mau rugi. Akhirnya mencari mana pahala yang besar. Ada enggak kira-kira pahalanya? Oh, ini pahalanya lebih dilipat gandakan, lebih banyak yang akan kita dapatkan. Lalu semangat kita mengerjakannya. Boleh apa tidak? Boleh, tak ada masalah. Asalkan yang kita harapkan itu daripada Allah, bukan dari manusia, daripada Allah. Karena kita pernah kaji hadisnya. Sayyidina Mu'az bin Jabal ketika bertanya kepada Rasul,
Dullani ala amalin yuqarribuni ilal jannah wa yuba'idni minan nar. Ya Rasul, amalan apa yang bisa mendekatkan aku kepada surga, dan amalan apa yang bisa menjauhkan aku dari api neraka? Kata Rasul 3, ittaqillah haitsu ma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rasul jawab, andai tidak boleh berharap surga, berharap pahala, tidak mungkin Allah menjelaskan di dalam Al-Quran. Rasulullah menjanjikan dalam hadis-hadis Rasulullah, dan tidak mungkin ketika sahabat ini bertanya Rasul diam tanpa menegur dan menyalahkannya. Kalau itu memang tidak boleh. Maka kata ulama boleh, walaupun tingkatannya tingkatan mungkin tidak sebagai tingkatan orang-orang yang arif billah. Kita tingkatan masih ibadatut tujar. Ini ada enggak manfaatnya? Ini ada enggak keuntungan yang kita dapat? Kalau ada baru, kalau tidak sunat juga lah. Itu untuk kita kadang-kadang. Baudu yang penting wajib tuntas, sah dak sah, selesai. Kumur-kumur sunat juga lah. Meniga kali kan sunat juga lah. Mang ini kan sunat, sunat. Mentadlik sunat, akhirnya ditinggal. Itu kadang-kadang memandang sunat juga lah, karena dia merasa untungnya tidak banyak. Padahal kalau sedikit demi sedikit kalau dikumpulkan, apa pepatah kita katakan, lama-lama menjadi kan banyak juga. Banyak perkara sunnah yang kita bisa lakukan. Baik, ini amalan yang pertama, banyakin sholat. Jadi jangan hanya sebatas 5 waktu sholat rawatibnya. Apa kata Rasul? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala 12 rak'atan fi yaumin wa lailatin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang memelihara 12 rakaat pada setiap harinya, maka Allah niscaya akan bangunkan istana untuknya di dalam surga. Dan ini hadis mutlak, artinya tidak terikat dengan bulan Ramadan untuk mendapatkan istana sebagaimana yang dijanjikan. Kalau di luar Ramadan saja sedemikian janji yang dijanjikan oleh Rasul, apalagi di bulan Ramadan. Ini kan kesempatan kita. 12 rakaat, mana dia? 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat yang menjaga dalam artian yang terus melakukannya, melaksanakannya, mengerjakannya, Allah bangunkan istana untuknya di dalam surga. Itu bisa kita lakukan saat ketika kita berada di bulan Ramadan, lebih besar peluangnya. Begitu juga dengan jamaah, salat berjamaah. Apa kata Rasul? Salatul jamaah tafdul min salatil fadhi bi 27 darajat. Salat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan dengan salat sendirian. Kira-kira banyaknya mana salat jamaah yang kita lakukan atau salat sendirian selama bulan Ramadan? Kan jamaah banyak. Ini kan termotivasi kita. Jadi ada kesempatan yang dimana Masya Allah tabarakallah, pahala yang Allah janjikan, Rasul yang janjikan kepada kita itu lebih mudah ketika untuk dikerjakan saat di bulan Ramadan. Itu lebih ada peluangnya. Tinggal kita saja mau nggak memaksimalkan waktu itu, mau nggak kita gunakan waktu Ramadan itu untuk memperbanyak ibadah kita. Contoh seperti hadis yang kita pernah kaji, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi khatayakum wa yarfa'u bihi darajat. Maukah, kata Rasul, aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang dapat menghapuskan dosa lalu mengangkat derajat kalian di sisi Allah? Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat merespon cepat. Jadi kalau ungkapan bala itu respon cepat, kan artinya iya, apa dia ya Rasul? Atau respon cepat. Bala, responnya cepat. Bukan maukah aku tunjukkan kamu amalan, hendakai, tapi hendakainya kada tapi benar atau kada bala nabi. Tapi bala, respon cepat. Apa ya Rasul? Keinginan yang luar biasa untuk mengetahui. Lihat, isbaghil wudu alal makarih, sempurnakan wudu. Bulan Ramadan lebih banyak peluang untuk kita bisa lakukan amalan ini.
Yang kedua, kasratul khutha ilal masajid. Ramadan lagi-lagi peluang untuk bisa mengamalkan ini lebih terbuka. Memperbanyak langkah ke masjid, artinya berjamaah terus. Bukan hanya sebatas subuh. Kemarin dibilang wah cuman subuh saja jamaahnya. Pejuang subuh cuman subuh. Tidak, subuh kita ambil nama subuh. Kenapa? Karena subuh ini yang tersulit. Kalau subuh, itu jawabannya. Kalau subuh saja kita bisa berjamaah, apalagi yang mudah. Jadi bukan cuma subuh saja jamaahnya. Pejuang subuh cuma subuh jamaahnya. Zuhur entah di mana, asar entah di mana, maghrib entah di mana, atau juga dengan isya'nya. Cuma subuh, tidak. Kita ambil nama ataupun sholat yang terberat dalam pelaksanaannya. Nah, kalau yang berat saja bisa, yang mudah apalagi. Tapi kalau yang mudah bisa, yang berat belum tentu. Maghrib, ada yang aktif sholat maghrib, tapi subuh nggak kelihatan batang hidungnya. Tapi kalau subuhnya kelihatan, insya Allah maghribnya insya Allah nampak. Itu yang kedua, perbanyak ke masjid. Ketiga, intidharus shalah ba'da shalah, menanti waktu salat setelah selesai salat. Bisa saja ketika salat masuk kita ke masjid, tahiyatul masjid, qobliyah zuhur, qobliyah yang fardu, sampai menanti atau sampai didirikannya salat fardu, itu kan masa penantian kita. Dan itu masa penantian bukan sia-sia. Allah angkat derajat kita, Allah ampunkan dosa dan kesalahan kita. Belum lagi nanti ketika selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, selesai sholat fardunya, berzikir kita, berdoa kita. Kata ulama, biar kita masuk dalam kategori orang yang mendapatkan ampunan senantiasa, kemuliaan yang Allah berikan untuk kita, niatkan selesai sholat zuhur, kita niatkan sholat asar nanti. Selesai sholat asar, niatkan kita akan sholat maghrib berjamaah. Selesai maghrib, niatkan sholat isya berjamaah. Selesai isya, niatkan akan sholat subuh nantinya dengan berjamaah. Sehingga hati kita ini terus menanti dan menunggu waktu sholat. Atau kita niatkan. Yang walaupun sholatnya belum kita laksanakan, tapi kita niatkan. Sama halnya dengan kita menanti dan menunggu. Amalan itu ada dan mudah untuk dilakukan di bulan Ramadan. Maka perbanyak sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, dengan bulan Ramadan yang Allah berikan kepada kita, amalan yang utama untuk kita utamakan dari sekian banyak amalan-amalan adalah kathratu qiraatil Quran. Al-iktsar min qiraatil Quran. Perbanyaklah dalam hal membaca Al-Quran. Ramadan kan disebut juga dengan syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Perbanyak baca Quran. Kira-kira sudah ada yang khatam? Ada yang sudah khatam? Misalnya khatam sudah ya? Alhamdulillah. Tommy? Berapa juz sudah? 9. Ini hari ke-9. Ya, alhamdulillah, berarti one day one juz. Hari ini angka 7 ya. Kayak mau cepat ya. Tanggal 9 maksudnya ya. Tanggal 9 April, tapi hari ke-7 daripada bulan Ramadan. Iya. Alhamdulillah, paling tidak lewat sudah dari 1 juz. Target lewat, 1 hari 1 one day one juz. 1 hari 1 juz lewat. Yang belum, usahakan kejar. Bukan berarti kita ngapain baca Quran punya target. Bukan itu maksudnya. Maksudnya untuk menyemangati kita. Karena kalau tidak ada tanggung jawab, itu biasanya kita malas. Kalau tidak ada tanggungan, kita buat diri kita punya tanggung jawab untuk bisa 1 hari 1 juz. Itu buat diri kita punya tanggungan, biar termotivasi kita untuk beramal. Karena beramal itu memang perlu untuk dipaksakan untuk diri kita.
Karena kebanyakan oleh kita nafsu ini kan cenderung dengan yang tidak baik, keinginannya kita yang tidak baik, maka kita perlu lawan. Kita paksakan diri kita satu hari minimal 1 juz, kapan perlu lebih. Andai kita bisa mengkhatamkan dalam hitungan 1 bulan, fabiha wa ni'mah. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Kalau tidak diwiridkan, itu biasanya malas biasanya kita. Tapi kalau 1 hari 1 juz buat disiplin untuk kita sendiri yang mendisiplinkan diri, itu insya Allah ini belum lagi 1 juz, sementara waktunya sudah hampir dekat maghrib, kita baca. Itu kita yang mendisiplinkan. Kan puasa ini disiplin. Kata Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adilatuh, hikmah di balik ibadah puasa yang kita lakukan, yu'allimunan nizam, mengajarkan kita kedisiplinan. Yu'allimuna al-intibah, mengajarkan kedisiplinan, tepat waktu. Coba puasa kalau nggak tepat waktu, apa sah puasa kita? Kan tidak. Tepat waktunya di mana kita harus mengawali untuk menahan diri dari hal yang membatalkan. Fajar tidak boleh lagi makan, tidak bisa lagi kita makan walaupun belum selesai. Dan andai makanan ada pun, kalau waktunya belum tiba berbuka, kita tidak akan makan. Azan berkumandang ketika maghrib baru kita makan. Ini kan kedisiplinan, mengajarkan bagaimana kita hidup berdisiplin. Maka ingat Syekh Hasan Al-Banna, ya, mungkin pernah lihat dalam karakter atau ciri-ciri seorang muslim yang baik itu, kata beliau itu 10 ciri-cirinya. Satu di antara yang 10 itu apa? Munazzam fi syu'unih. Munazzam artinya terkoordinir, terprogramkan dalam setiap aktivitasnya. Buat kita koordinir diri kita buat berdisiplin, kita buat program kapan kita jadwal untuk baca Qur'annya. Tadi 1 hari 1 juz, sesudah subuh baca Quran, nanti ini yang kita lakukan, ini yang kita perbuat, ini programnya, ini semuanya terprogramkan, tidak asal-asalan. Maka kita ingat ungkapan ulama, al-haq bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Ini patut kita renungkan. Al-haqu bin nizam, saya ulangi, al-haqu bila nizam yaglibuhul batil bin nizam. Kebenaran, tapi kalau tidak dengan terprogramkan, itu akan dapat dikalahkan oleh kebatilan yang punya program, yang terkoordinir. Dia batil tapi terkoordinir, dia benar tapi tidak terkoordinir, kalah. Maka begitu juga dengan dakwah. Dakwah kalau hanya kita bergerak sendiri-sendiri tidak akan kuat. Sementara mereka yang ingin menghancurkan Islam, mereka yang ingin memusnahkan, mereka terkoordinir. Mereka punya koordinasi satu dengan lainnya. Mereka sudah punya step by step. Nah, kita tidak punya koordinasi itu. Dakwah hanya yang penting dakwah, tidak akan lebih kuat dibandingkan dengan mereka, bahkan bisa kalah. Nah, makanya disitulah kata beliau, munazzam fi syu'unih. Seorang muslim itu harus terprogramkan kegiatannya. Kita buat program. Jangan tidur. Programnya tidur. Naumatus shaim ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah. Itu salah pemahamannya. Maksud daripada naumatus shaim ibadah itu tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah, dalam arti kata menjaga agar kita tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah. Bukan berarti tidur sepanjang hari, sholat tinggal, baca Quran tidak. Ini kan sudah ibadah, keliru memahaminya. Tetapi kalau dengan kita tidur, itu otomatis kita terpelihara dari gunjing orang. Apa iya orang tidur sambil ngegosipin? Goreng ini tidur tapi menggosipin orang, musmaul kata orang Mesir, mustahil itu, tidak masuk akal.
Otomatis mulutnya terjaga dari penjaraan yang tidak baik. Tidur dia, otomatis matanya terpelihara dari melihat yang diharamkan. Itu ibadah. Itu maksudnya. Jadi bukan ibadah, bukan tidur saja. Ngaji tidak mau, sholat juga tidak. Kalaupun cuma sholat yang fardu, kemudian dengan aktivitas yang lain tidak dilaksanakan, itu tidak makna daripada hadis. Keliru dia memahami. Dan itu pun kata ulama, apakah hadis apa tidak masih diperdebatkan. Naumatus shaim ibadah. Itu ada sebagian menyebutkan bukan hadis. Itu hanya ungkapan daripada ulama yang mengingatkan jangan tidur dalam arti kata ketimbang kita ngobrol yang ada manfaat, ketika kita melakukan hal-hal yang bisa mengundang murka Allah, lebih baik tidur. Nah, tidurnya itu ibadah dalam arti kata mencegah diri kita dari melakukan yang diharamkan oleh Allah. Perbanyak baca Quran. Fadilah dan keutamaannya, hadis-hadis banyak menjelaskan akan hal itu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jelas. Bacalah olehmu Quran dan kelak ia akan menjadi syafaat, memberi syafaat bagi si pembacanya pada yaumul qiyamah. Inna lillahi Allah punya keluarga orang-orang terdekat. Qila man ya Rasulullah? Qal hamilul Quran. Orang yang membawa Al-Quran, hafal Quran, baca Quran. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Bagi siapa yang membaca Quran satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan bernilai 10. Walam aqul alif lam min harf. Aku tidak mengatakan alif lam itu huruf, tapi alif huruf, lam huruf, mim huruf. Coba 30 sudah dapat. Al-Fatihah itu berapa huruf? Ada yang pernah baca? Ada yang pernah hitung? Ada berapa? Al-Fatihah. Kalau bismillah saja berapa huruf? Berapa? Alaiha tis'ata asyar, 19, ya. Itu 19 huruf. Itu ada kajian bismillah itu. Masya Allah, itu 19, angka 19. Alaiha tis'ata asyar, kan ada ayatnya itu. Coba bismillah saja sudah 19, belum lagi Al-Fatihahnya. Coba hitung nanti berapa huruf-hurufnya, berapa pahala. Jangan pula nanti banyak Al-Fatihah ternyata ya hurufnya, banyak benar pahala, sudah ada payah lagi hanya baca Qurannya. Keliru. Jangan pula, saya kan sudah khatam Quran, ada sebagian begitu. Nah, kenapa tidak ada baca Quran lagi? Khatam sudah katanya. Seakan-akan kalau sudah khatam Quran tidak perlu lagi baca Quran. Keliru. Ini Quran tidak sama dengan koran. Kalau koran iya, kita baca, kita ambil koran, koran lawas sudah, tak mau lagi kita baca. Kita ambil buku, kita ambil kitab, ini kitab sudah saya baca, tidak lagi. Rasanya sudah bosan. Jangankan kesekian kali, kedua kali, mendua kalikan baca saja kita sudah mulai bosan. Tahu sudah kisahnya, sudah coba alur ceritanya tahu sudah. Kalau sudah khatam kitab, sudah khatam bukunya, sudah selesai, tutup. Jarang kita buka untuk kedua kalinya, apalagi kesekian kalinya. Tapi Quran, satu hari Al-Fatihah saja tidak kurang dari 17. Tidak pernah kita bosan baca Al-Quran. Itu tuh mukjizat. Kurang nggak dari 17? Kan tidak. Minimal 17 rakaat, karena la sholata liman la fatihatalah. Tidak sah salat seorang, kata Rasul, kalau dia tidak membaca Al-Fatihah. Itu minimal 17 kali. Apalagi ditambah dengan salat-salat yang lainnya. Diulang-ulang, tidak pernah bosan kita. Maka kalau sudah khatam Al-Quran, lalu kemudian kita ulang lagi dari Al-Fatihah, khatam lagi, ulang lagi, terus. Jadi kita wiridkan Al-Quran ini, biar supaya kita ada kesemangatan. Kapan perlu kita menghatamkan di dalam sholat. Udah hafal, kan ada Quran besar itu. Dalam tahajud umpamanya Quran besar itu kita beli. Setiap satu rakaat, satu halaman, satu lembar halaman.
satu halaman satu rakaat. Nanti rakaat yang kedua halaman berikutnya, selesai halaman berikutnya salam. Lepas salam nanti ketika akan takbir lagi, buka lagi lembarannya, taruh di tempat, ada yang standnya itu berdiri itu ya, kayak karaokean tuh nah, tapi bukan untuk karaoke kita, tapi kita taruh Quran depan kita atau di samping. Allahu Akbar. Boleh tidak mata kita ke Al-Quran? Boleh, tak ada masalah. Kita gunakan untuk saat ketika sholat tahajud atau sholat mutlak, di tengah malam saat orang tidur, satu malam satu juz umpama, satu malam satu juz setiap malam, berarti saat ketika khatam, saat ketika di bulan Ramadan, di akhir Ramadan, khatam kita di dalam sholat malam. Kita buat, kalau sekiranya Quran satu juz itu ada 10 bukan 10, 20 halaman. Quran itu kan 20 halaman. Kalau Quran pojok 10 lembar, satu lembar 2 halaman, berarti ada 20 halaman. Berarti kalau 20 halaman cuman 10 rakaat, 10 salam saja. Berarti 20 rakaat kita, setiap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai, buka lembarannya. Nanti baca lagi setelah Fatihah satu lembar, rukuk, satu rakaat. Rakaat kedua setelah Fatihah baca halaman kedua, salam, buka lagi. Tak perlu melakukan gerakan banyak, tenang, kita bisa melakukan itu dengan kekhusyuan. Khatam kita Al-Quran dalam setiap malam satu juz, 1 bulan khatam di dalam sholat itu. Dan sholatnya bukan sholat witir, bukan sholat bukan sholat tarawih berjamaah. Kita sholat sendirian tengah malam. Perbanyak sholat, perbanyak juga baca Al-Quran. Itu amalan yang kedua. Amalan yang ketiga yang lebih kita prioritaskan ketimbang dengan yang lainnya, kata ulama, berdasarkan daripada hadis, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bi khair wa kana ajwad fi syahri Ramadan. Jud itu apa? Min ghairi soal, memberi tanpa diminta, tanpa meminta atau tanpa diminta. Pemurah dalam bahasa kita. Dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, orang yang paling pemurah, suka bersedekah. Sedekah amalan yang ketiga ini. Wa kana ajwadun nas fi syahri Ramadan. Tapi ketika berada di bulan Ramadan, beliau lebih meningkatkan sifat pemurahnya. Itu lebih ditingkatkan. Maka salat diperbanyak, baca Quran diperbanyak, sedekah juga diperbanyak. Makanya banyak orang yang bersedekah. Kalau kita lihat, masya Allah, tabarakallah, di Makkah, Madinah atau Makkah itu orang semuanya pengen berebut untuk bisa bersedekah, untuk membukakan orang berpuasa, sampai-sampai tidak terpikirkan lagi untuk beli. Dan yang pedagang-pedagang pun tidak memikirkan bagaimana laku, kapan perlu dia sedekahkan semua. Itu di bulan Ramadan. Apa mesti harus banyak? Tidak. Apa yang kita mampu dan kita bisa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairum min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan di atas maksudnya memberi, tangan di bawah maksudnya wabda wa khairu sadaqa an dzaril ghina, wabda biman taul wa khairu sadaqa an dzaril ghina. Mulai dari orang yang mulai dari orang yang menjadi tanggung jawabmu, dan sebaik sedekah itu yang tetap menjadikan kamu kaya. Artinya jangan sampai kita bersedekah kita pulang nang meminta-minta. Kita bersedekah kita pulang nang mengemis, itu keliru. Kalau memang tidak tahan, tidak bisa, sedekahkan jangan semua, setengahnya dari harta yang Allah titipkan kepada kita. Tapi kalau kita mampu tidak mengemis, tidak meminta-minta, ingin menyedekahkan semua, silakan. Dan ini dipercontohkan oleh para sahabat. Sayyidina Umar ibn al-Khattab sedekah, mewakafkan hartanya untuk umat Islam saat kepentingan perang, itu setengahnya. Kata Rasul, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Nisfahu ya Rasul, setengahnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang, nih ya Rasulullah, harta saya. Rasul tanya,
Madza tarakta li ahlik, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Qal Allah wa rasul, hanya Allah dan Rasulnya. Artinya semua hartanya disedekahkan. Kalau mampu silahkan, tapi jangan pula punya duit 10.000 sedekahkan 10.000, akhirnya minta-minta ulun kadada makan belum, duit pun habis ulun sedekahkan. Keliru itu namanya menghinakan diri kita. Mestinya ya harus diprediksi, kalau memang kita butuhnya 3.000 sedekahkan 7.000, sehingga kita tetap tidak minta. Wa khairus sadaqah andaril ghina. Baik, 3 amalan ini apa tadi? Pertama, perbanyak sholat, kedua, perbanyak baca Quran, ketiga, perbanyak sedekah. Ini yang prioritas, yang kita lebih utamakan ketimbang dengan amalan-amalan yang lain. Bukan berarti hanya 3 ini saja, tidak, tapi dengan yang lain juga silakan. Tapi 3 ini lebih kita tonjolkan, lebih kita tingkatkan dalam pelaksanaan, sehingga aktivitas kita selama bulan suci Ramadan akan membawa kepada kebaikan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita buka tanya jawab sebelum nanti kita sampai pada waktu berbuka. Sekarang buka puasa waktunya 6:15 ya, 15. Masih ada waktu berapa menit lagi? 20 menit, 14 menit. Baik, kita buka ya tanya jawab sekitar 7 atau 10 menit kalau memang ada, umum sifatnya. Silakan kalau memang ada. Silakan. Waalaikumsalam. Baik. Dalam hadis kursi, lafaznya daripada Rasul, maknanya daripada Allah. Kalau hadis, lafaz dan makna daripada Rasul. Kalau Al-Quran, lafaz dan makna daripada Allah, maka tidak boleh dirubah. Kullu amalin ya'maluhu ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Dia potongan di awal hadis kursi. Setiap amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam adalah untuknya, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Ini kata ulama, hadis kursi ini pertama menjelaskan makanatus siyam, kedudukan ibadah puasa, bahwa ibadah puasa ini lain daripada yang lainnya. Ibadah puasa ini punya keistimewaan ketimbang dengan ibadah yang lain. Makanya kalau kita kaitkan dengan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kok dengan ibadah puasa hingga kita bisa sampai pada derajat takwa? Kenapa bukan dengan sholat? Kenapa bukan dengan zakat? Kenapa bukan dengan haji? Tapi justru dengan ibadah puasa yang bisa mengantarkan kita kepada derajat takwa. Dan orang yang bertakwa itu sudah jaminannya surga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Kan dipersiapkan untuk orang yang bertakwa. Assalamualaikum. Minta maaf Pak. Nanti lah ya. Jadi beda dengan ibadah-ibadah lainnya. Nah, oleh karenanya Allah katakan fa innahu li wa ana ajzi bih. Ganjarannya pun Allah tidak sebutkan dalam hal masalah puasa. Beda dengan sedekah, ada ganjarannya. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat. Allah sebutkan kebaikan-kebaikannya, Allah lipat gandakan sampai 10. Tapi kalau puasa Allah tidak sebutkan. Wa ana ajzi bi, Allah langsung yang akan memberikan. Kira-kira yang Allah berikan itu lebih sedikit dari yang dijanjikan atau lebih banyak? Tentu lebih banyak. Kenapa? Yang punya segalanya Allah.
Ini kan menunjukkan keistimewaan daripada ibadah puasa. Kullu amalin ya'malu ibnu Adam, setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam itu miliknya. Artinya dia melakukan amalan itu dan itu tidak bisa dirahasiakan. Illa siyam, kecuali puasa. Puasa sifatnya ibadahnya sir. Yang tahu kita puasa dan tidak puasa hanya Allah. Fa innahu li, kata Allah. Kalau kita sholat, apa bisa kita sembunyikan? Tidak bisa. Oke lah 5 waktu kita sholat sendirian, tapi sholat Jumat sendirian sah? Tidak sah. Mau tidak mau harus berjamaah, dan itu bisa dilihat orang. Oh, ini orang ini sholat. Kalau puasa, ini sekarang siapa yang bisa menentukan puasa tidak puasa? Bisa jadi ada yang lemah, betul kayaknya puasa padahal maka tapi bukan di sini, di sana, di luar sana. Di sini insya Allah nih ceria-ceria semuanya, semangat-semangat, kuat-kuat. Tadi aja masya Allah, salawatan habis suara, coba, sampai suaranya sedemikian. Yang begandang semangat juga, juanda, masya Allah kayak kelihatannya kayak ada puasa. Kelihatannya apa? Gagah benar begandang. Nah, oke, ada puasa. Kan kita tidak tahu. Tapi yang tahu siapa? Allah. Fa innahu li, kata Allah. Karena ibadah itu hanya untuk Allah. Dalam arti kata hanya Allah yang mengetahui dia melakukan puasa atau tidak. Kita tidak bisa putuskan dan klaim kalau orang itu puasa atau tidak. Tidak bisa untuk disembunyikan. Tapi puasa itu tersembunyi, hanya Allah yang mengetahui. Wa ana ajizibi. Maka ada satu riwayat hadis yang kita pernah temukan, saat ketika yaumul qiyamah ada sekelompok mereka yang Allah masukkan ke dalam surga bighairi hisab. Ketika ditanya, bima nalat hadhihi darajat, dengan apa ia dapatkan kemuliaan ini? Apa jawabannya? Dengan ibadah yang dirahasiakannya, yaitu puasa. Maka ada dalam surga, maka ada dalam suatu riwayat, inna fil jannati bab. Di dalam surga itu ada ruangan, ada pintu, ada ruangan yang tidak masuk ke dalamnya kecuali orang yang berpuasa. Itu kan berarti istimewa. Ibarat di dalam surga besar ruangannya, ada ruangan khusus. Ini tidak bisa semua orang masuk. Hanya orang puasa. Idza dakhala shaimun, ketika orang-orang berpuasa itu masuk, ghuliqat, itu pintu ditutup sudah. Ruangan VIP khusus, tidak bisa sembarangan. Ini istimewanya ibadah puasa. Maka ketika Allah mengatakan setiap amalan anak Adam itu sholat, itu punyanya dia, karena dia bisa dilihat orang, bisa disaksikan oleh orang. Tapi kalau puasa tidak bisa dilihat dan disaksikan kecuali hanya Allah. Walaupun dia sahur, belum tentu dia puasa. Karena ada kisah sahur, setelah pulang siang, ketika dari pasar, minik-minik kepala muntah. Setelah muntah, kelihatan pas hayam yang dimuntahkan. Kata istrinya, loh bang, tadi sahur kita bukan makan sahur hayam, sahur kita hintalo. Kenapa hayam yang keluar? Janang abang tadi menetas di dalamnya. Padahal masuk warung songkok di pasar. Istrinya tidak tahu kalau suaminya di pasar sedang makan. Akan disangka, loh kok bisa muntah? Kok pusing? Kok kenapa? Padahal muntah kekanyangan nih tadi. Siapa yang bisa mengetahui dia puasa atau tidak? Hanya Allah. Makanya Allah katakan itu ibadah untukku, wa ana ajizibi. Bisa dimengerti ini? Wallahu ta'ala alam. Baik, yang lain ada satu lagi kalau memang ada. Tidak ada? Satu. Waalaikumsalam. Ini kaos pejuang subuhnya gambar abron ini ya? Ada ya? Gambar abron itu. Kaos pejuang subuh itu. Oh, ada ya? Itu dipakai khusus ya? Baik, silakan. Orang yang berpuasa itu adalah orang yang menyempurnakan separuh daripada imannya. Apakah itu Ustaz? Terima kasih. Di mana bacanya? Hah? Saya baca. Baik, kalau itu hadis saya tidak pernah mendapatkan, saya tidak tahu persis. Tapi kalau yang separuh iman itu yang menikah saya pernah temukan.
Man tazawwaja faqad istakmala nisfa dini. Barang siapa yang menikah, dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqil nisfal baqi, tinggal separuh lagi dia bertakwa kepada Allah. Itu pernah saya temukan. Tapi kalau dengan berpuasa saya tidak tahu belum tahu. Coba nanti kita cari dan talaah. Kalau memang ada hadisnya, itu hadis. Baik, kalau itu hadis, coba nanti kita lihat bagaimana apa benar hadis. Tapi kalau kita lihat puasa, apakah puasa separuh daripada keimanan? Justru kalau kita katakan dengan ibadah puasa bisa meningkatkan iman. Itu yang kita sebutkan tadi. Justru dengan ibadah puasa itu bisa meningkatkan iman, karena memotivasi kita untuk beramal dan juga sekaligus mengendalikan diri untuk melakukan dosa. Coba lihat ketika kita puasa, ingin mencarut aja, ingat puasa. Ada orang marah ingin membalas, ingat puasa, tidak balas kita. Sampai disakiti pun tidak balas. Sampai hawas kena, tungguin maghrib. Saking kita menjaga puasa kita. Jadi yang saya tahu justru dengan puasa bukan separuh daripada iman, justru meningkatkan iman. Kalau yang separuh tadi yang nikah, itu yang saya tahu, wallahu ta'ala alam. Tinggal separuh, tapi separuhnya ini artinya jauhkan yang diharamkan. Kayak pengen lihat perempuan, jangan lagi dilihat wanita lain, ada sudah istri kita. Itu maksudnya. Tapi yang belum menikah kepengen melihat wanita, tidak bisa, karena belum ada yang halal. Mau tidak mau dia harus menjaga pandangan. Tapi yang sudah menikah pengen lihat wanita, lihatlah istri kita, litihi hatarus. Ya, enggak mesti harus yang sudah menikah, yang lama menikah pun enggak apa-apa. Insyaallah. Allah. Baik, saya rasa itu insyaallah, mudah-mudahan cukup waktunya untuk berbuka. Tinggal berapa? 8 menit ya. 8 menit. Saya rasa cukup dan kita doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'inda al hisab. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la 'iban illa satarta wa la dhalan illa hadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha wa lana salah illa qadaitaha wa yassartaha ya maulana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma barik li awladina wa banatina wa dhurriyyatina wa la tadurruhum wahfazhum wa waffiqhum fi ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma inna nas'aluka minal khair ma sa'alaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika minasy syarri ma sta'adzaka minhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa 'alaikal balagh la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi